Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar tentang sabda Tuhan yang berkaitan dengan kita menyongsong kenaikan Tuhan ke surga. Sebagaimana yang dia pernah katakan berkali-kali kepada para murid-muridnya bahwa ia akan naik ke surga dan akan datang kembali ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu kita bersama-sama pada malam hari ini akan merenungkan bersama apa yang akan kita perbuat di dalam perjalanan iman kita sampai kita dapat menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersaat teduh sebentar. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi muridnya, dan menjadi muridnya. Mari kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita terlebih dulu kita berdoa supaya kita mendapatkan tuntunan daripada Roh Kudus sehingga nanti firman itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita bersama. Mari kita berdoa. Allah Sang Satya yang menjelma menjadi manusia dan diam di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami imani sebagai juru selamat dan penebus kami yang sejati. Perkenankan Bapa, pada malam hari ini kami menghadap tahta-Mu yang Maha Agung. Kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Dan terlebih Bapa, pada malam hari ini kami bersama-sama pula ingin mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan untuk mengingat kembali karya keselamatan-Mu atas dunia ini, di mana kami akan memperingati sebagian dari kisah perjalanan-Mu ketika Engkau naik ke surga. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai pikiran dan hati kami, supaya kami dapat melakukan dan menjalankan tugas panggilan ini di dalam dunia ini dengan baik, dan berbuah sebagaimana yang Kau harapkan. Bersabdalah dan berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengar dan siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 11, demikian Tuhan bersabda. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan orang yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan daripada Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang menarik di dalam bacaan ini yang tentu harus kita renungkan bersama-sama ketika kita ingin menghayati kenaikan Tuhan ke surga. 3 hal yang tersebut adalah yang pertama, bahwa di dalam peristiwa ini ada perpisahan yang terjadi. Perpisahan antara para murid dengan gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Tentu perpisahan ini bagi banyak orang, bagi sebagian orang, merupakan sesuatu yang mungkin sangat menyedihkan dan membawa luka, membawa duka yang sangat mendalam. Tetapi kalau kita membaca apa yang kita renungkan di dalam Kisah Para Rasul ini, tentu ada sesuatu hal yang sangat berbeda. Karena perpisahan yang terjadi pada saat itu bukan perpisahan yang membuat mereka menjadi sedih. Justru mereka mendapatkan sukacita yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena di dalam perpisahan ini ada janji, ada berkat, dan ada tugas yang akan diterima oleh para murid pada waktu itu. Janji itu adalah Tuhan Yesus akan kembali lagi. Kemudian berkat itu diberikan kepada mereka melalui penyertaan dan kuasa Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka semua. Dan penunjukan tugas, mereka harus menjadi saksi-saksi Kristus atas dunia ini, mulai dari Yerusalem dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang disebut perpisahan yang membawa sukacita. Perpisahan yang sangat-sangat luar biasa yang terjadi antara para murid dan guru itu sendiri, yang tidak membawa luka, yang tidak membawa kesedihan, tetapi mereka mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Karena para murid menyaksikan sebuah peristiwa yang tak pernah dia lihat dalam sepanjang hidupnya. Peristiwa di mana gurunya atau Tuhannya naik ke surga diiringi dengan awan. Dan mereka menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri betapa luar biasa dan kuasanya Yesus itu atas dunia ini. Oleh sebab itu tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa, tetapi mereka merasakan sukacita. Dan mereka semua menyambut semua peristiwa itu dengan memuliakan Allah. Dan senantiasa mereka menjalani kehidupan dengan pengalaman-pengalaman iman bersama-sama dengan Yesus ketika mereka masih bersama. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini yang pertama mengajarkan sebuah peristiwa yang sangat agung dan sangat indah,
kepada saudara dan saya tentang bagaimana Tuhan yang naik ke surga itu bukan Tuhan yang tidak kembali, bukan Tuhan yang tidak memberkati, dan bukan Tuhan yang mengutus, tetapi Tuhan yang senantiasa akan hadir di dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang senantiasa akan memberkati perjalanan hidup kita, bahkan memampukan dan menguatkan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kemudian penjelasan yang kedua, kita bisa memahami bahwa kenaikan Tuhan Yesus di surga, sebagaimana yang saya katakan di depan, bahwa itu bukan peristiwa akhir dari perjalanan para murid untuk mengenal Tuhannya. Karena Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Ia akan kembali lagi untuk menjemput para murid-muridnya, untuk menjemput orang-orang yang dikasihinya, untuk menjemput orang-orang yang ditebusnya. Itu artinya bahwa apa yang sudah dipilih oleh Allah dan ditentukan oleh Allah akan tetap menjadi milik Allah. Itulah sebabnya peristiwa kenaikan surga ini bukan merupakan peristiwa yang sederhana, tetapi merupakan peristiwa yang agung, di mana saudara dan saya yang sudah dipilih, ditentukan, dan yang menjadi milik Allah akan tetap bersama-sama dengan Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang pertama-tama yang akan diangkat oleh Tuhan di dalam kerajaan surga. Demikian pula di dalam bacaan ini yang ketiga, kita diajarkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya sekedar naik ke surga dan diam dan tidak melakukan apa-apa, tetapi kenaikan Tuhan ke surga juga memberi perintah yang sangat agung yang diberikan oleh para murid pada waktu itu dan juga kepada saudara dan saya. Perintah itu adalah memberitakan Injil ke seluruh muka bumi, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa ada perintah agung yang diberikan kepada para murid? Sekali lagi, bahwa Allah tidak ingin manusia satupun di dunia ini akan jatuh di dalam kuasa kegelapan, akan jatuh di dalam kuasa iblis. Tetapi semua manusia ingin diselamatkan oleh Tuhan. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini mempertegas kepada kita semua bahwa kita akan dilibatkan di dalam proses keselamatan dan penyelamatan umat manusia ini. Sehingga apa yang sudah kita miliki, kita dapatkan melalui iman kita kepada Kristus, harus kita nyatakan kepada dunia. Dalam bacaan ini kita bisa melihat penugasan yang sangat indah sekali tentang tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa saudara dan saya saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari karya keselamatan Allah yang sudah dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dan tugas itu akan kita lanjutkan bersama-sama. Oleh karena Tuhan ingin manusia mendapatkan rahmat-Nya, mendapatkan kasih-Nya dan anugerah-Nya bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Tugas ini yang pertama diberikan kepada mulai daripada Yerusalem. Itu artinya dimulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang-orang seiman kita. Mereka semua harus kita menjadi sasaran utama di dalam pemberitaan Injil ini, supaya mereka semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan semakin diyakinkan akan karya keselamatan Tuhan dan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Supaya mereka siap juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan, siap pula mereka menjadi alat bagi Tuhan untuk melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kemudian tugas yang kedua adalah kepada orang-orang Yudea. Itu artinya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kita bisa melakukan seluruh aktivitas penginjilan ini melalui sikap tingkah laku, melalui tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, dan cara hidup kita. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Allah akan memperoleh keselamatan pula daripada Allah. Dan akhirnya kita harus menyeluruh ke seluruh muka bumi dan kepada setiap orang. Supaya mereka pun memperoleh anugerah keselamatan daripada Tuhan. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 ini. 3 hal yang harus kita renungkan bersama-sama. Bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita akan selalu membawa sukacita. Walaupun banyak tantangan dan rintangan di dalam setiap perjalanan iman kita. Demikian pula kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan datang kembali untuk memenuhi janjinya kepada orang-orang pilihannya, kepada orang-orang yang sudah ditentukannya untuk bersama-sama kembali kepada kerajaan surga bersama-sama dengan Kristus. Dan yang ketiga, kita harus siap dipanggil menjadi bagian daripada tugas panggilan untuk menyelamatkan dunia ini, untuk mengabarkan kabar sukacita ini kepada setiap orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita akan melakukan pertanyaan-pertanyaan secara pribadi. Apakah sampai saat ini saudara-saudara semua masih merasakan kegundahan di dalam hidup, merasakan kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan, dan tantangan-tantangan? Mari saya ingatkan kembali bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan kita akan selalu membawa sukacita. Walaupun kita akan menghadapi banyak tantangan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah sampai saat ini saudara masih meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Kalau masih meragukan, mulai malam hari ini mari kita ubah cara pandang kita, cara berpikir kita untuk melihat keagungan Tuhan. Supaya kenaikan Tuhan di surga itu akan menjamin sukacita bagi kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, apakah kita juga masih meyakini dan percaya bahwa Tuhan akan datang kembali ke dunia ini, datang kembali kedua kali ke dunia ini untuk menjemput saudara dan saya yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah menjadi bagian dari anugerah keselamatannya. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu masih ragu, masih bimbang, dan masih belum percaya akan apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan, mari sekali lagi ubah cara pandang dan berpikir kita. Dan kita yakini bahwa kenaikan Tuhan ke surga bukan berarti peristiwa akhir dari perjumpaan kita bersama Kristus. Oleh karena Kristus tetap akan hidup di dalam diri kita dan akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita semua masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah sampai saat ini saudara masih menjadi orang-orang yang pasif di dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah? Kalau sampai hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih pasif, sekali lagi mari giatkan. Mari kita sambut apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan menginginkan dunia ini selamat, sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama, kita kobarkan, kita kabarkan Injil itu ke dunia ini. Dari saudara-saudara kita, keluarga kita, kemudian pada sesama kita, dan sampai ke ujung muka bumi ini. Supaya berkat Tuhan tidak hanya menjadi milik kita, tetapi juga menjadi milik banyak orang. Saya percaya, jika ada niat dan tekad di dalam diri kita, maka kita semua akan mampu menerima tugas panggilan itu dengan baik. Mari kita pahami, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini sebagai sebuah sukacita yang besar dan janji yang agung dan tugas untuk kita yang sangat mulia.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bisa bersama-sama kita berdoa setelah kita mendengarkan sabda Tuhan ini. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau yang bersemayam di atas puji-pujian. Kami sangat bersyukur Tuhan, malam hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami akan peristiwa agung yang pernah terjadi di dalam kehidupan-Mu atas dunia ini, di mana Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput anak-anak-Mu, untuk menjemput orang-orang pilihan-Mu, untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga-Mu. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus-Mu terus meneguhkan dan menguatkan dan meyakinkan kami Tuhan, supaya hidup kami tidak terombang-ambing oleh keadaan dunia ini, tetapi kami penuh dengan pengharapan akan sebuah karya keselamatan yang sudah Engkau sediakan bagi kami semua. Demikian pula Tuhan, berikan kepada kami roh keberanian untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, supaya semakin banyak orang yang bertekuk lutut di kaki-Mu, supaya Engkau dipermuliakan, supaya Engkau dikuduskan dan diagungkan oleh banyak orang. Mampukan hamba-Mu dan keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka terus berkarya dan berbuat untuk sesuatu hal yang sangat indah di dalam dunia ini, supaya mereka dapat menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa yang Maha Sempurna, jikalau sampai detik ini kami semua belum bisa melakukan, kiranya juga Engkau berkenan mengampuni kami Tuhan dan menyempurnakan hidup kami, supaya kami semua menjadi sempurna sebagaimana Bapa sempurna adanya. Dan izinkan pula kami berdoa untuk kedua gembala kami, Pendeta Nemolas dan Timotius bersama keluarganya. Tuhan, kiranya Engkau terus pakai mereka semua. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati setiap perjalanan pelayanannya, supaya semakin banyak orang diteguhkan, dikuatkan, dan dimampukan perjalanan hidup imannya kepadamu, sehingga mereka boleh bertumbuh untuk dapat mengenali tugas panggilan mereka masing-masing. Demikian pula berkati anak-anak-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, supaya mereka pun boleh bertumbuh di dalam tugas panggilan mereka, supaya mereka juga goyang di dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan-cobaan yang ada, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kemampuan untuk mereka tetap menjadi berkat di tengah pandemi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, karena Engkau begitu baik dan luar biasa baik. Dan biarlah sabda-Mu hari ini akan mengantarkan kami untuk dapat mengerti dan memahami betapa besar dan mulianya kasih-Mu atas kehidupan kami semua. Kuduskan dan sempurnakan kami semua Tuhan, oleh karena Engkau kudus dan sempurna adanya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.